Kepada Raden Fatah. Raden Fatah mengirim Fathaillah untuk memimpin perang selanjutnya. Pada akhirnya Fathaillah pun meraih kemenangan dan berhasil merebut Sunda Kelapa dari tentara Portugis yang kemudian mengganti namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa ini yang kemudian menjadi akhir perlawanan Demak terhadap Portugis. Peristiwa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persatuan merupakan awal bentuk dari perjuangan. Selanjutnya nomor undian 2 asal Purwokerto dengan moto manifestasi Sang Bintang Mahaputra Utama sebagai Satyakala promotor perjuangan di bumi Satria. Tahun 1910 Desa Tambak Negara Kabupaten Banyumas Purwokerto menjadi saksi bisu kelahiran Sang Bintang Mahaputra Utama, promotor perjuangan di bumi Satria. Kiai Muslim lahir dari pasangan Bapak Hasan Basari dan Ibu Sri Inten. Pada usianya yang masih muda, beliau bergabung pada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Cilacap, kemudian menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Sebagai pejuang pergerakan kemerdekaan, beliau mengawali karir militernya dengan masuk Laskar Hizbullah di Purwokerto. Kemudian pada tahun 1944, beliau diangkat menjadi pasukan Laskar untuk divisi Hasbullah Banyumas. Kiai Muslim dikenal sebagai pejuang dan penggerak kemerdekaan yang gigih. Oleh sebab itu, atas kegigihannya dalam berjuang, beliau mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden keempat Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Muslim merupakan figur pejuang satria yang jujur dan pemberani, sesuai dengan filosofi Tugu Gada Rujak Pala, ikonik kota Purwokerto, yang merupakan perlambangan dari senjata tokoh Werkudara dalam cerita pewayangan yang melambangkan watak satria jujur dan pemberani, juga melambangkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan akal dan nalar, sesuai tokoh pahlawan dari Purwokerto, tak terkecuali Kiai Muslim. Nomor undian 3 asal Magelang. Satu April 1906 yang dipimpin oleh Belanda yang menjabat sebagai Burgomester ataupun wali kota. Kota yang terletak di tengah Pulau Jawa ini merupakan kota tertua kedua di Indonesia. Selain karena letaknya yang strategis, udaranya yang segar, juga nyaman, serta memiliki pemandangan yang indah, sehingga oleh Belanda kota ini dijuluki sebagai kota militer. Welcome the city of Magelang. Kiai Haji Muhammad Sirot ataupun yang kerap dipanggil dengan panggilan Mbah Sirot Payaman atau Mbah Anwari Sirot
merupakan seorang ulama yang lahir di desa Payaman, Magelang pada tahun 1878. Beliau ialah sosok ulama yang masyhur dengan karomah dan perjuangannya melawan Belanda. Beliau juga seorang ulama pertama kali yang berani mengadakan majelis pengajian keliling pada masa kolonial Belanda. Meski kala itu Belanda sangat tidak suka dengan kegiatan tersebut, namun perjuangan beliau tetap gigih dalam memperjuangkan syariat agama Islam. Ceramah yang penuh akan petuah kearifan membuat masyarakat menjuluki beliau dengan sebutan Kiai Nasihat. Kemasyhuran Kiai Siros pada waktu itu perlahan namun pasti mulai menyebar dari daerah Kedu, Jogja hingga wilayah Semarang dan sekitarnya. Di Magelang juga terdapat seorang pahlawan revolusi yang telah gugur sebagai salah satu korban tragedi gerakan 30 September karena dibunuh saat penculikan dari rumahnya. Beliau adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, yang manakala pada saat itu Pancasila tengah dikocang habis-habisan oleh ideologi komunis dari Partai Komunis Indonesia. Kibarkan semangat juang alam Mbah Payaman, mengikis radikal dengan kebinekaan. Selanjutnya, nomor undian 4, asal Pati. Kiai Haji Abdul Khalik merupakan ulama tasawuf, juga pendiri Madrasah Ahmadiyah Gabus yang lahir di Kota Pati, Jawa Tengah pada tanggal 9 April 1914. Beliau merupakan tokoh ulama yang memiliki tekad serta kegigihan dalam memperkenalkan agama Islam di lingkungan pedesaan. Kiai Haji Abdul Khalik menjalani masa pendidikannya pada tahun 1926 di sekolah yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Setelah menyelesaikan sekolah formal, beliau memiliki keinginan untuk masuk ke pesantren. Beliau mengkaji ilmu nahu, sorof, usul fikih, hadis, dan lain sebagainya di pesantren yang berada di Wedari Jaksa, daerah Pati bagian utara, yang diasuh oleh Kiai Hashim. Selain itu, ia juga mengaji individual kepada Kiai Nawawi di daerah Kajen. Dulunya, beliau terkenal sebagai orang yang gemar membara ilmu dari Kiai satu ke Kiai yang lainnya. Sampai pada akhirnya beliau memutuskan untuk berguru di pesantren Tebuireng Jombang karena beliau telah berpikir bahwa Jombang merupakan jantungnya pesantren. Setelah banyak mendalami ilmu agama, beliau kembali ke desanya di Angkatan Kidul untuk mengabdi dan mengajarkan ilmunya kepada warga setempat. Hingga pada tahun 1972, beliau merintis dan mengembangkan jamaah dan pesantren Thariqah di Mojolawaran, Gabus, Pati. Kiprah beliau pada dunia pendidikan pun sangat luar biasa, yang mana beliau pengasuh sekaligus mengelola 2 lembaga pendidikan, yaitu Pondok Al-Hasan dan Madrasah Tarbiyatus Biar. Hingga kemudian beliau wafat pada tanggal 7 April 1998 dalam usia 84 tahun. Selanjutnya, nomor undian 5, asal Banten. Banten adalah sebuah provinsi pecahan dari Jawa Barat yang masih terbilang sangat muda untuk menjadi provinsi. Layaknya anak muda yang penuh gairah, Banten terus menata diri dengan ragam potensi yang dimilikinya. Kekhasan banyak ditemukan di provinsi pecahan Jawa Barat ini, mulai dari seni, budaya, kuliner, dan sisi religius masyarakat dan tradisinya. Salah satunya yang bisa kita lihat di kirab Humapon 2023 ini, suku asli yang berasal dari Banten yaitu suku Baduy. Suku Baduy memiliki banyak budaya kesenian tersendiri, seperti halnya seni debus yang akhirnya melahirkan para jawara-jawara di Provinsi Banten yang dikenal dengan Saintero Nusantara. Kemudian dari sisi religius masyarakat Provinsi Banten, kita mengetahuinya bahwa terdapat banyak ulama yang sangat masyhur
di kalangan masyarakat Banten dan sekitarnya. Bahkan namanya terdengar di seluruh Indonesia, salah satunya yakni Kiai Haji Muhammad Dimyati. Beliau adalah ulama karismatik asal Banten yang telah terkenal akan kealimannya. Semasa muda, beliau terus-menerus haus akan ilmu pengetahuan. Beliau mengabadikan hidupnya untuk ilmu dan amal. Seluruh santri beliau masih mengingat jelas mutiara yang beliau tuturkan dengan bahasa Sunda tentang agungnya mencari ilmu. Sanatan dunia kempati lokali, wayah ngaji mah butuh ngaji. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, nomor undian 6, asal Rembang. Rembang, salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Di sana terdapat Tugu Adipura yang terletak di Rembang. Didirikan sebagai simbol keberhasilan Rembang meraih Adipura pada tahun 1998, yaitu penganugerahan kepada daerah tingkat kabupaten dengan salah satu kriteria dalam kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup di daerah Rembang. Tugu Adipura itu sendiri mempunyai bentuk yang sangat menarik. Di atas tugu itu terdapat replika kecil kapal yang melambangkan bahwa Rembang adalah sebuah wilayah di mana laut memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakatnya. Dan di depan sana terlihat seorang kiai yang mendapatkan julukan Sang Alim dari Rembang. Beliau adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Zubair Dahlan yang merupakan ayahanda dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Zubair Dahlan lahir pada tahun 1323 Hijriah di Sarang. Beliau mempunyai postur tubuh kurus, berkulit sawo matang, berjenggot tipis, berambut hitam, mulut, dan dada yang luas. Dan beliau mendapatkan julukan Zubair Kufi dari gurunya di Makkah. Dan karya beliau yang terkenal adalah manasik haji yang sangat berpengaruh pada saat ini. Karena manasik haji, calon jamaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan haji yang akan ditunaikan. Salah satu jasa beliau adalah melawan kaum komunis. Kiai Zubair Dahlan membersihkan wilayah Sarang dari pengaruh PKI. Kiai Haji Zubair Dahlan dalam citaan notomnya pernah berkata, "Janganlah tergesa-gesa karena rizki tidaklah datang dengan cepat. Rizki itu datang dengan ketentuan Allah tanpa ragu. Maka jika kalian bersabar, niscaya rizki akan mendatangi kalian. Sayangnya, manusia diciptakan dengan berwaktu tergesa-gesa." Nomor undian 7, asal Mojokerto. Pada tahun 1293 berdirilah sebuah kerajaan yang sangat besar di tanah Jawa yang bernama Mojopahit. Namun pada tahun 1383 terjadi tragedi wafatnya Hayam Wuruk yang menyebabkan perebutan tahta antara Wiradana dan Bray Wirabumi yang merupakan putra dari Hayam Wuruk. Pada erah Majapahit, Syekh Jumadil Kubro adalah seorang tokoh sufi terkenal di tanah Jawa. Pada abad ke-14, salah satu kisah yang populer adalah tentang pertemuan antara Syekh Jumadil Kubro dengan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Dalam cerita tersebut, Syekh Jumadil Kubro datang ke istana Majapahit untuk mengajarkan ajaran Islam. Raja Hayam Wuruk tertarik dengan ajaran Syekh Jumadil Kubro dan meminta bantuan beliau untuk menyelesaikan konflik dengan kerajaan Sunda. Mojokerto merupakan sebuah kota terletak di Jawa Timur. Mojokerto pertama kali diresmikan sebagai kabupaten pada 9 Mei 1923. Provinsi Jawa Timur. Asal-usul Mojokerto konon berasal dari nama pohon maja yang tumbuh di salah satu desa di sana. Terima kasih. Selanjutnya, nomor undian 8, asal Yogyakarta.
Kiai Haji Muhammad Munawir Krapya adalah salah satu ulama Nusantara Ahlul Quran dengan keistimewaannya salah satu pembawa sanad utama dalam bidang tahfidz Al-Quran dan qiraah sab'ah pada abad ke-20. Kiai Haji Muhammad Munawir memiliki hubungan genealogis dengan keraton yang sangat kental, dimulai sejak era kakek beliau, Kiai Haji Hasan Basori, yang menjadi ajudan Raja Jawa di Perang Jawa, yakni Pangeran Diponegoro, sampai pada Mbah Munawir meminang Nyai Raden Ajeng Mursidah, istri pertama beliau dari Keraton Yogyakarta. Kiai Haji Muhammad Munawir mampu menghafal Al-Quran 40 hari di Makkah Al-Mukarramah. Nama lengkap beliau Kiai Haji Muhammad Munawir bin Kiai Haji Abdullah Rasyad bin Kiai Hasan Basori. Beliau lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta, dari pasangan Kiai Abdullah Rasyad dengan Nyai Khadijah. Kiai Haji Muhammad Munawir masyhur sebagai ulama Ahlul Quran besar Nusantara. Nama beliau tertulis abadi dengan tinta emas di hati para penghafal dan pencinta Al-Quran di bumi pertiwi ini. Sanad Al-Quran di Nusantara ini tidak bisa dilepaskan dari nama beliau. Mutu, buah Al-Quran adalah kebahagiaan dunia akhirat. Humapon Bahrul Ulum sebagai pendorong transformasi diri menjadi SDM santri yang unggul. Nomor urut selanjutnya, nomor undian Pasuruan asal merupakan sebuah kota Pasuruan. yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Memiliki moto guna karya sarana bakti, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kerja yang bermanfaat sebagai amal untuk berbakti. Nama Pasuruan sendiri berasal dari kata Pasuruhan, sebuah kata yang diucapkan oleh Raja Hayam Wuruk saat ia sedang mengunyah sirih waktu berkunjung ke Kerajaan Mataram. Sejak saat itu, Raja Kerajaan Mataram Empu Sindo menamai tempat pertemuan mereka dengan nama Pasuruan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang lebih suka menyebutnya dengan nama Pasuruan. Dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Papanca, Pasuruan ditulis dengan kata Pasuruan, yang berarti tempat tumbuh tanaman suruh atau kumpulan daun sirih. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, beberapa kerajaan Islam sempat menguasai Pasuruan. Pada abad ke-14, Pasuruan berada di bawah kekuasaan kerajaan Giri. Berdasarkan sejarah lisan yang beredar, Sunan Giri meletakkan dasar-dasar dakwah dengan membuka langgar sekaligus tempat ngaji di suatu daerah yang kemudian dikenal sebagai Sido Giri. Selanjutnya, Pasuruan dikuasai oleh kerajaan Demak pada abad ke-15. Saat itu hingga masa sekarang, Pasuruan memiliki peranan penting dalam menyebarkan agama Islam. Welcome to Pasuruan. Framelands Audio Visual. Nomor undian 10 asal Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari atau Syekh Yusuf Abdul Masin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani lahir pada 3 Juli 1626 atau 8 Syawal 1036 Hijriah di Goa, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia. Beliau juga digelari Tuanda Salamagari Goa, yang artinya Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Syekh Yusuf merupakan putra dari Abdullah yang diriwayatkan sebagai seorang ulama dan memiliki karomah, dan Aminah, putri dari Galarang Mocongloe. Konon saat kelahirannya cahaya sangat terang menyinari langit daerah Goa yang diyakini sebagai pertanda alam menyambut kelahiran seorang ulama besar. Ketika lahir, ia dinamakan Abadin Tadia Yusuf atau Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin, penguasa Goa pertama yang muslim. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Rumah adat Tongkongan sebagai rumah adat yang
Kiai Haji Anwar Musaddad atau terkenal dengan sebutan Profesor Kiai Haji Anwar Musaddad, lahir 3 April 1910 di Desa Ciledug, Kabupaten Garut. Beliau adalah seorang ulama terkemuka asal tanah Sunda, seorang guru besar ilmu perbandingan agama dan kristolog. Beliau juga ulama yang memiliki kiprah penting dalam pemerintahan. Kiai Haji Anwar Musaddad juga menjadi tokoh pemersatu masyarakat, menyatukan berbagai kalangan mulai dari pelajar, petani, hingga pegawai pemerintahan. Garut merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, kabupaten yang dikaruniai dengan keasrian alam pegunungan dan keindahan alam lautan. Terletak di sebelah utara Kabupaten Bandung dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Dengan keasrian alamnya, Garut dikenal dengan domba khas Garutnya, domba yang terkenal akan kekuatan dan ketangkasannya, yang mana melahirkan sebuah tradisi adu ketangkasan domba Garut diinisiasi oleh Bupati Garut Raden Surya Kantalingga pada tahun 1915 sampai 1929 dengan tujuan menyatakan perbedaan dalam bingkai kebudayaan. Dengan meladani ulama Garut, kami santri Pondok Pesantren Al-Mardiah menampilkan kirab budaya Garut dengan moto perbedaan tidak menjadi halangan untuk tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, nomor undian 12, asal Lampung. Kiai Haji Ahmad Hanafiah, sang penggerak Laskar dari Lampung. Lahir pada 1905, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah. Kiai Ahmad Hanafiah adalah putra sulung Kiai Haji Muhammad Nur, pimpinan Pondok Pesantren Istisodiah Sukadana. Inilah pondok pesantren pertama di Provinsi Lampung. Beliau menempuh pendidikan di sekolah formal maupun non-formal. Bagaikan spons raksasa yang mampu menyerap begitu banyak air, beliau sangat haus akan ilmu, menimba ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya, tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai keluar negara. Beliau sangat alim dan dengan kealimannya, beliau mengamalkan dan mewariskan ilmunya, membangkitkan laskar rakyat dengan kealimannya demi kemajuan rakyat Nusantara. Beliau sangat gigih dan tabah, begitu banyak cobaan beliau lewati demi kemerdekaan tanah air dari para penjajah. Menentang, melawan sudah biasa beliau lakukan. Bahkan di saat-saat akhir, beliau masih memikirkan bagaimana kemerdekaan Nusantara dan bagaimana nasib kesatuan bangsanya. Meninggal karena bungkam akan rahasia kekuatan bangsa Indonesia dan menerima tindakan keji dari penjajah yang menyiksa lalu menghanyutkan beliau ke Sungai Ogan, membuat beliau meninggal tanpa pusara. Diperkirakan wafat pada tanggal 17 Agustus 1947, usia yang sangat muda bagi seorang revolusioner pada masanya. Dan itulah kisah pahlawan nasional Kiai Haji Hanafiah. Walau tiada pusara untuk disambang, tapi jasa beliau kan selalu kami kenang. Selanjutnya, nomor urut 13, asal Solo. Kiai Haji Ahmad Siraj Salah. Kiai Ahmad Siraj dilahirkan pada tahun 1878 Masehi. Beliau adalah sosok yang inklusif. Kiai Ahmad Siraj juga dikenal sebagai ulama yang alim, bijaksana, dan karismatik. Beliau pernah berguru kepada ulama-ulama besar, diantaranya pesantren Mangunsari yang berada di Nganjuk kepada Kiai Bahri. Kemudian di pesantren Tremas Kiai Haji Dimyati At-Tirmidzi, dan di Semarang kepada Kiai Soleh Darat. Setelah menimba ilmu, beliau mendirikan pesantren yang dinamakan As-Siraj di Jalan Honggowongso, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Di pesantren tersebut, beliau mengajarkan berbagai pelajaran antara lain Sulamut Taufiq, Safinatun Najah, Duratul Bahiyah, dan Fathul Qarib. Kiai Ahmad Siraj tercatat pernah mengikuti Kongres 1 Nahdlatul Ulama pada tanggal 21 sampai tanggal 23 September 1926. Melalui fakta tersebut dapat diasumsikan bahwa beliau merupakan salah satu tokoh generasi pertama yang ikut mendirikan Nahdlatul Ulama di lingkup daerah Karesidenan Surakarta, khususnya di kota Solo. Selanjutnya, nomor undian 14, asal Sukabumi. Reuk, pagau rebe rapi.
Banjar. Banjar adalah salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki wilayah yang terbentang luas. Penduduk daerah ini sering disebut dengan suku Banjar atau orang Banjar. Suku ini merupakan pembauran masyarakat dari beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Suku ini memiliki kebudayaan yang telah disesuaikan dengan syariat Islam. Selain melahirkan kebudayaan dengan akulturasi Islam, daerah ini juga melahirkan banyak tokoh agama. Salah satunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau mendapat julukan Tuan Haji Besar dan gelar Anumerta dari Kesultanan Banjar. Pada umurnya yang ke-30 tahun, beliau memperdalam ilmunya untuk belajar di Mekah. Sepemulanya dari Tanah Suci melahirkan pesantren yang menjadi tempat menuntut ilmu agama Islam. Di samping mendidik, beliau juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya dan kerajaan. Salah satu karangan termasyhurnya adalah Kitab Sabilul Muttaqin yang pada masa itu menjadi pegangan keilmuan dari daerah Banjar hingga seluruh Nusantara. Dan inilah Kitab Humabon dengan tema Gora Khidmah Rakyat Banjar merangkul pesannya peradaban Islam. Nomor undian selanjutnya, nomor 16, asal Jepara. Salah seorang ulama pejuang yang turut memberikan sumbangsihnya demi kemerdekaan Indonesia ialah Kiai Haji Ahmad Fauzan, Mubaligh besar asal Jepara, Jawa Tengah. Beliau tidak hanya berkiprah melalui bidang pemikiran dan pendidikan, tetapi juga turut terjun ke medan jihad fisabilillah. Bagi masyarakat setempat, reputasinya begitu besar, bahkan namanya telah diabadikan sebagai salah satu nama jalan raya di Kabupaten Jepara. Kami di sini hadir dengan segala kearifan lokal Jepara, motif khas ukiran Jepara yang telah diakui hingga kelas dunia, bersamaan dengan kapal yang menunjukkan kemaritiman wilayahnya. Jepara dengan banyaknya budayanya, sedekah bumi, jembul tulakan, kisah masa lalu kejayaan kerajaan Kalinyamat pun turut kami suguhkan. Selanjutnya, nomor undian 17, asal Sulawesi Tengah. Sahabat-sahabat Kuwillah, diceritakan pada suatu masa hiduplah seorang wartawan yang bernama Husni Alatas. Seorang wartawan yang sangat mahir ketika membantu memecahkan problematika kehidupan di masyarakat setempat. Beliau memecah atas situasi dan kondisi yang mulai memanas. Husni Alatas, alam sekitar dan budaya setempat benar-benar ia cintai, termasuk flora dan fauna milik provinsi Sulawesi Tengah, seperti monyet dan burung maleo. Beliau juga lahir
dari keluarga yang sederhana dan juga bertempat tinggal di rumah yang sederhana. Tepat pada tanggal 22 Maret 1977 dalam tragedi jatuhnya pesawat Twin Otter di Haiti Sea milik maskapai Merpati Nusantara Airlines di Gunung Tinombala, Sulawesi Tengah. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, nomor undian 18, asal Riau. Awan lewat di hari pagi. Jalannya awan tentulah sudah maklum. Selamat pagi. Lama tak berjumpa lagi. Selamat pagi santri Bahrul Ulum. Riau, sebuah wilayah nan jauh di barat, penuh dengan kisah, dongeng, dan hikayat. Negeri di mana agama dan budaya rakyat tumbuh subur tanpa dibatasi sekat. Negeri di mana ahli sastranya adalah ulama. Gurindam 12 Raja Ali Haji punya. Masyarakat didakwa dengan hiburan. Alih-alih dipaksa dengan kekerasan. Ma'rifatullah diajarkan dengan indah. Alih-alih dengan salah menyalah. Ketika kompeni datang guna menjajah, maka datanglah Sultan Mahmud Riayat Shah. Para kulit putih disingkirkan dengan gagah. Maka jelaslah kiprah ulama dalam bingkai Nusantara, menjadikan kesenian rakyat sebagai media dakwah umat. Akhirul kalam, selamat pagi. Selanjutnya, nomor undian 19, asal Bali. Rahajeng Semeng, selamat pagi para hadirin. Bali merupakan kepulauan di Indonesia yang terkenal akan sebutan Pulau Seribu Pura karena kentalnya budaya Hindu dalam setiap tatanan masyarakatnya. Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada agama lain selain Hindu. Sebaliknya, agama lain juga berkembang, termasuk Islam. Bahkan, Islam telah dikenal di Bali sejak abad ke-15. Masyarakat Bali sebelum datangnya Islam telah menganut agama Siwa dan Hindu, dan secara politik terpecah-pecah ke beberapa kerajaan kecil. Tahun 1434, Majapahit menaklukkan semua kerajaan kecil tersebut dan menjatuhkannya dalam satu kerajaan yang diberi nama Gel-Gel. Selama berada di bawah kekuasaan Majapahit inilah Muslim Jawa datang ke Bali. Hingga sampailah pada abad ke-19, datanglah seorang kiai yang bernama Kiai Haji Ahmad Al-Hadi. Lelaki kelahiran asal Semarang ini diutus Syekhona Khalil untuk berdakwah di Pulau Bali guna mendirikan madrasah dan pesantren dengan moto mengislamkan budaya dan membudayakan Islam. Moto ini melahirkan 3 penegasan, yakni menjadi seorang Muslim tidak berarti harus menjadi Arab. Menjadi Muslim tidak berarti harus meninggalkan dan menanggalkan budaya lokal. Dan menjadi Muslim berarti tidak harus kehilangan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Selanjutnya, nomor undian 20, asal Malang. Al-Habib Abdullah bin Faqih adalah nama lain dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau lahir di kota Surabaya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah atau bulan Juni tahun 1936 Masehi. Pada masa kecilnya di usia 7 tahun, beliau telah mampu menghafal Al-Quran. Lantas menginjak usia 20 tahun,
beliau mampu menghafal kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim beserta sanad hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dikenal ahli hadis, beliau juga mempelajari ilmu tasawuf dan fikih. Pada tahun 1960, beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hadis dari Al-Azhar Kairo. Pada tanggal 19 November tahun 1962, beliau menggantikan ayahandanya menjadi pengasuh pondok pesantren di Malang. Dikenal sebagai kiai yang sayang terhadap santrinya. Suatu ketika, beliau ingin membangunkan santrinya guna melaksanakan sholat tahajud. Beliau melihat santrinya yang sedang sakit tidur tanpa alas, dan beliau memberikan selimut untuk santrinya yang sedang sakit. Selain itu, ketika santrinya disuruh membuatkan teh untuk tamu beliau, namun si santri heran akan tamu beliau yang ternyata tukang pentol. Namun si santri ternyata setelah beliau menceritakan akan tamunya, ia adalah Abi Khidir alaihissalam. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, nomor undian 21, asal Palembang. Indonesia memiliki banyak tempat monumental yang bisa terus menjaga dan merawat ingat terhadap sejarah. Jembatan Ampera Palembang adalah salah satu di antara tempat-tempat tersebut. Ampera merupakan akronim dari Amanat Penderitaan Rakyat, slogan yang kerap dipakai Bung Karno sang proklamator yang mengilhami perjuangannya memimpin negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Jembatan ini mempunyai fungsi sentral menyambung dua wilayah yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Sebagaimana Ampera menyambung dua wilayah, Palembang juga memiliki tokoh yang menjadi penyambung antara masyarakat dengan agama Islam. Beliau adalah Sultan Susuhunan Abdurrahman, bapak pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Pada tahun 1666, ia mendapat legalitas dari Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian ia diangkat menjadi Sultan Abdurrahman yang pemerintahannya berlandaskan Islam berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. 45 tahun Kesultanan Palembang berjalan makmur, aman dan sejahtera dalam kendali pemerintahannya. Masjid Agung Palembang konon merupakan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Masjid ini diresmikan pertama kali untuk tempat ibadah pada 26 Mei 1748. Masjid yang berusia 275 tahun ini memiliki arsitektur Indonesia, Tiongkok dan Eropa. Di samping itu, Palembang mempunyai sesepuh sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Malik Tajuddin. Hadirin yang berbahagia, Palembang. Selanjutnya, undian nomor 22, asal Madura. Mbah Kholil Bangkalan merupakan salah satu wali yang ada di tanah Nusantara. Ia adalah salah satu keturunan dari Sunan Gunung Jati. Mbah Kholil Bangkalan merupakan keturunan ke-10 dari silsilah nasab Sunan Gunung Jati. Kiai Haji Kholil lahir di Bangkalan. Kelahiran beliau tepat pada hari Selasa 11 Jumadil Akhir 1503 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Januari 1820 Masehi. Seorang kiai salaf yang berasal dari Kampung Senanan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang bernama Kiai Haji Abdul Latif sedang berbahagia. Hal ini dikarenakan beliau dikaruniai seorang putra laki-laki yang sehat dan gagah. Oleh beliau, sang putra diberi nama Muhammad Kholil, yang kelak akan menyandang nama besar sebagai Mbah Kholil atau Kiai Haji Kholil Bangkalan. Kiai Haji Kholil memiliki kreativitas yang tinggi sehingga menghasilkan karya yang sangat berguna bagi para santri sampai saat ini. Salah satunya ialah huruf pegon yang muncul dimulai dari kreativitas Muhammad Kholil beserta dua rekannya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Soleh As-Samarani. Selanjutnya, nomor undian 23, asal Kediri. Senarai kisah Syekh Ihsan Jampes Kediri, seorang ulama yang terkenal pendiam dan tak suka publikasi.
dan juga salah satu ulama yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara, khususnya kota Kediri pada awal abad ke-20. Dilahirkan pada kisaran tahun 1901, Syekh Ihsan Jambes adalah putra dari seorang ulama yang sejak kecil tinggal di lingkungan pesantren. Ayahnya bernama Kiai Haji Dahlan bin Saleh dan ibunya bernama Isti'anah, merupakan pendiri pondok pesantren Jambes Kediri. Semasa hidupnya, Kiai dari dusun Jambes ini tidak hanya dikenal sebagai ulama sufi, akan tetapi beliau juga dikenal sebagai seseorang yang ahli dalam bidang ilmu falak, ilmu fikih, ilmu hadis, dan beberapa bidang ilmu agama lainnya. Namanya semakin terkenal setelah kitab karangan beliau yang berjudul Sirajul Tholibi, Syarih Darat Kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, yang mana kitab tersebut menjadi pembelajaran wajib di Universitas Al-Azhar. Tidak hanya itu, salah satu kitab karya beliau yang juga digemari oleh banyak santri adalah kitab Irsadul Ikhwan fi Surbatil Qahwa wa Dukhon, merupakan kitab yang menerangkan tentang hukum minum kopi dan merokok dalam sudut pandang agama Islam. Pantas saja jika ulama sekelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari memuji kitab karangan beliau, sehingga para ulama pada masa menjuluki dengan sebutan Ghuzaili, sang Ghazali kecil. Selanjutnya, undian nomor 24, asal Kudus. Kota Kudus dijuluki sebagai kota santri yang mengangkat cikal bakal metode Yanbu'a. Yanbu'a merupakan metode baca tulis Al-Quran yang disusun oleh pengasuh pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran yang didirikan oleh Kiai Haji Uli Nuha Arwani, Kiai Haji Muhammad Mansur Maskan, dan Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Dalam rangka acara Humabon yang spektakuler kali ini, marilah kita kenang jasa beliau. Selanjutnya, nomor undian 25, asal Cirebon. Framelins Audio Visual. Lahir di kala fajar subuh Jumat 24 Dzulhijjah 1300 Hijriah di desa Pekalangan, Cirebon. Menjadi putra sulung Kiai Haji Abdul Jalil, turunan Kiai Musta'ad, salah satu menantu Mbah Muqayyim, pendiri pondok pesantren Buntet. Memulai belajar pada ayahnya sendiri ke Kiai Nasuha, Kiai Hasan, Kiai Ubaidah, dan mematangkan kepribadiannya dalam asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta memiliki kesempatan belajar ke Mekah Mukarramah. Beliau juga pernah menjadi pejuang Indonesia, menjadi pemimpin komando bagi para santrinya di pertempuran Akbar 10 November. Beliau memiliki teman akrab sesama ulama, Kiai Haji Abdul Manap, pendiri pondok pesantren Lirboyo, juga teman lintas keyakinan asli Tionghoa, Manuslah namanya. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Mustasyar Nahdlatul Ulama Pusat. Bukan senapan, bukan senjata api, tetapi berperang dengan bakia, sorban, dan lemparan tasbih. Itulah beliau, Kiai Haji Abbas Buntet, Singa, Jawa Barat, nomor urut 25
dengan tema Kiai Haji Abbas Buntan Cirebon. Selanjutnya, nomor undian 26, asal Boyolali. Kiai Haji Muhammad Idris adalah seorang ulama yang mempunyai peran besar dalam pengembangan tarekat Syadziliyah di wilayah Boyolali. Sosok yang hidup di antara tahun 1913 sampai 2002, beliau melakukan syiar dakwah di Desa Kacangan, Kecamatan Andong. Di dalam dakwahnya, Kiai Haji Muhammad Idris memilih penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Amalan syariat dicontoh praktikkan secara sederhana dan tidak selalu memaparkan dalil. Beliau lebih mengutamakan tata krama dan akhlak karimah. Selain mendirikan lembaga pendidikan formal, Kiai Idris juga memprakarsai pendirian masjid di desa setempat. Sosok karismatik yang akrab disapa Mbah Idris ini dikenal luas dalam pergaulan di masyarakat. Di samping Kiai Haji Muhammad Idris berdakwah, ada beberapa budaya yang masih kental di lingkungan masyarakat desa, seperti budaya dekahan desa dan juga topeng buto gedruk yang mendarah daging hingga sampai saat ini. Nomor undian 27, asal Gersik. Bumi Damai Al-Muhibbin dengan moto humanisme adalah bentuk eksistensi tauhid Islami di Nusantara berkebudayaan Jawa. Ini kisah karomah Syekh Maulana Malik Ibrahim, diawali saat beliau mengembara dan bertemu dengan sekelompok orang yang mengadakan upacara pengorbanan seorang gadis untuk meminta hujan. Dari kejauhan, Syekh Maulana Malik Ibrahim segera mencegah praktek persembahan tersebut. Dan akhirnya keajaiban pun terjadi. Dukun itu terlempar jauh. Ia merasa ada kekuatan gaib yang menghadang tenaganya. Mengapa harus mereka? Apakah setelah 2 nyawa melayang hujan turun? Pertanyaan tersebut membuat dukun terdiam. Seketika hujan pun turun sangat deras atas doa yang telah dipanjatkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sampai-sampai mereka pun menganggap beliau adalah seorang dewa. Dengan kelembutannya beliau menjelaskan semua adalah berkat keagungan Allah SWT, Tuhan yang patut disembah, dan mereka pun masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karenanya, tulang belulang itu tak lagi bicara, kini saatnya kita berbicara. Di zaman yang modernis yang serba dinamis, ajaran tauhid Islam tetaplah eksis.